Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pertanyaan yang saya mau sampaikan dulu. Ini pertanyaan reflektif ya, jadi bisa dijawab di hati masing-masing ya. Pertama, apakah Bapak Ibu Saudara itu pernah merasakan kok Tuhan itu seakan jauh ya? Lalu nggak bisa merasakan hadiratnya, nggak bisa merasakan kehadirannya ya. Bahkan dalam doa pun waktu kita menghadap Dia rasanya hambar ya. Rasanya kita tidak bisa menangkap isi hatinya, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, dalam apa yang saya alami saat ini ya. Padahal kita sedang lagi butuh nih jawaban atau tuntunan dari Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara itu sangat rindu pada Tuhan dan ingin semakin mendekat kepada Dia ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, atau mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin sudah merasa jauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tentunya hadir di sini bukan satu kebetulan dan ingin kembali mendekat kepada Dia, Allah yang penuh kasih itu. Ya. Nah, ini pertanyaan reflektif Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu kita tahu adalah satu hubungan. Ya. Itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan kita, pencipta kita. Ya. Nah, sebagaimana layaknya dalam satu hubungan, itu biasanya ada pasang surut ya, ada pasang surut, kemudian kadang rasanya bergairah, terus tapi kadang juga rasanya hampa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kadang juga terasa dekat, kadang terasa jauh ya. Nah, hubungan itu melibatkan dua belah pihak Bapak Ibu Saudara ya. Ambil contoh hubungan antara pedagang dengan pembeli ya. Nah, pedagang itu dua belah pihak ya, sama pembeli itu mereka masing-masing harus mengambil langkah ya. Dalam satu hubungan itu dua belah pihak itu harus mengambil langkah sehingga hubungan itu terjadi. Nah, pedagang itu ambil langkahnya apa ya? Dia akan menawarkan barang dagangannya, dia akan menawarkan jasa yang dia bisa berikan buat si calon pembelinya. Nah, pembeli juga harus mengambil satu respon atau langkah untuk meresponi apa yang ditawarkan oleh pedagang ini ya, dengan cara mungkin dia menawar harga yang diminta, kemudian membeli ya, atau juga mungkin tidak membeli. Nah, tidak membeli juga termasuk respon ya, termasuk satu langkah yang diambil dalam satu hubungan transaksi, hubungan pedagang dan pembeli. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu juga membutuhkan langkah atau tindakan dari masing-masing pihak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Tuhan itu kita tahu adalah roh. Dan kebenarannya menyatakan bahwa Dia adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Ya, Immanuel itu diambil dari dua kata berbahasa Ibrani, yang satu Imanu dan yang satu El ya. Imanu dan El. El itu artinya Tuhan, Imanu artinya beserta kita. Jadi Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Ya, ini dari bahasa Ibrani. Nah, kalau kita percaya, kita mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan pihak dari salah satu pihak dalam hubungan kita dengan Dia adalah pihak Tuhan ya. Itu adalah Immanuel beserta kita selalu. Berarti Tuhan itu sudah mengambil langkahnya ya Bapak Ibu Saudara. Betul? Nah, artinya persoalannya tinggal kita nih, pihak yang satunya. Ya, apakah pihak kita itu mengambil langkah untuk mendekat kepadanya, makin mendekat kepadanya, atau kita malah menjauh Bapak Ibu Saudara ya. Padahal kita tahu Tuhan itu sangat ingin, sangat rindu untuk selalu dekat dengan kita, ya.
Kenapa? Karena memang itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita, ciptaannya, ya. Dia selalu ingin berfellowship, ya, selalu berelasi dengan kita, ya, setiap hari, setiap saat, ya. Nah, untuk menolong kita itu perlu suatu kondisi atau lingkungan yang bisa membantu menolong kita untuk membuat kita merasa paling dekat dengan Tuhan kita itu, ya. Suatu situasi atau lingkungan yang dapat menolong kita itu lebih mendekat lagi kepadanya. Nah, contoh ada hal-hal yang, ya, situasi atau kondisi yang membuat kita teringat atau merasakan kehadiran seseorang. Jadi di hidup ini kan kita berhubungan, ya, dengan orang-orang, ya, suami dengan istri misalnya, anak dengan orang tua. Nah, ada hal-hal yang bisa, walaupun dalam hubungan itu salah satu pihak lagi nggak ada nih, ya. Contoh hubungan anak dan orang tua, ya. Mungkin orang tuanya, ibunya sudah nggak ada, tapi anak ini akan merasakan kehadiran dari ibunya pada saat dia mencicipi memakan satu makanan yang dulu waktu kecil itu sering dimasakin oleh mamanya, ya. Dan rasanya persis sama, ya. Pada saat dia makan itu teringat lagi dia kepada ibunya, ya. Dia merasakan, aduh, ibu itu dekat, merasa rindu pada ibunya, ya. Atau contoh lain, suami istri, ya. Istri mungkin suka pakai parfum, ya. Nah, suaminya pasti sering mencium aroma parfum istrinya, ya, karena kan sering bersama-sama, ya. Ambil contoh, misalnya istrinya suka pakai parfum yang aroma frangipani misalnya, ya. Nah, suatu hari si bapak suaminya itu keluar kota, dinas keluar kota sendiri, ya, tanpa istri tentunya. Terus di waktu senggang dia jalan-jalan ke mall, ya, jalan-jalan ke mall. Pas jalan lihat, ya, dia mencium aroma parfum seperti yang dipakai istrinya. Lah, langsung dia noleh sana noleh sini. Wah, jangan-jangan istri saya nyusul nih, ya, jangan-jangan istri saya nggak percaya nih saya dinas keluar kota, ya kan. Aroma frangipani itu begitu nyata, ya, ya. Akhirnya bapak ini cepat-cepat pulang, ya, takut ketahuan istrinya. Padahal ternyata ada pengunjung mall lainnya yang menggunakan parfum yang sama, parfum yang mirip dengan istrinya, ya. Jadi si suami itu merasakan hadirnya istrinya itu, ya. Nah, ada satu cerita, ya, di Korea, ya, Korea bukan hanya terkenal dengan ginseng sama kimchinya, ya, Bapak Ibu Saudara. Terkenal dengan apanya juga? Filmnya, ya, drama Koreanya. Ya, ibu-ibu di sini mungkin ada yang hobi nonton drama Korea. Jadi ada seorang wanita muda itu ibunya sudah nggak ada, wanita ini sudah dewasa, dan wanita ini kalau dia mencium aroma bawang putih itu dia teringat kepada ibunya. Ya, dia merasa ibunya dekat dengan dia, padahal ibunya udah nggak ada. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya, waktu wanita muda ini masih kecil, mamanya itu bekerja di satu rumah makan, ya. Nah, rumah makan itu kan bukanya dari pagi sampai malam, ya. Nah, pas malam mamanya pulang, anak ini sudah tidur. Nah, sebagai seorang ibu kangen, ya, rindu sama anaknya, seharian tidak bertemu, dibelailah si putri kecilnya ini, dibelai. Nah, putrinya ini, ya, pasti kadang-kadang juga terbangun, ya, dengan belayan ibunya. Dan tangan ibunya itu beraroma bawang putih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebelum selesai shift restorannya, si ibu ini akan mencincang bawang putih untuk dipakai lagi besoknya, untuk dipakai masak besoknya di rumah makan tempat dia bekerja. Nah, jadi setelah wanita ini dewasa, bahkan setelah ibunya udah nggak ada, pada saat dia mencium aroma bawang putih, dia teringat lagi pada ibunya. Ya, dia ingat elusan belayan dari ibunya dengan tangan yang masih berbau bawang putih. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan ini? Ya, apa saja hal-hal atau kondisi atau situasi yang bisa membuat kita merasa dekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan, ya.
Nah, saya akan mengemukakan tulisan dari Gary Thomas. Gary Thomas ini dia pengarang buku yang berjudul Sacred Pathway, ya. Sacred Pathway itu adalah jalur jalan spiritual, ya. Jadi temukan jalan jiwamu menuju atau mendekat kepada Tuhan. Nah, Gary Thomas itu mengungkapkan ada 9 kondisi atau 9 jalur spiritual atau 9 tipe spiritualitas yang bisa membawa kita merasakan Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Nah, kita masing-masing itu pasti memiliki salah satu tipe tersebut dan bahkan lebih, ya. Satu orang bisa punya lebih dari satu tipe spiritualitas itu, ya, dari 9 itu. Nah, apapun tipe-tipe spiritualitas itu semua sudah dirancang oleh Sang Pencipta kita, ya. Sang Pencipta kita, Dia yang tahu benar apa yang Dia ciptakan saat Dia menciptakan kita menurut tujuannya yang unik, ya. Di sini kita masing-masing ini itu memiliki tipe spiritual yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kita manusia yang unik, ya. Nah, saya tuh kagum dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Dia begitu luar biasa, arsitek agung, pencipta yang luar biasa, yang Dia bisa menciptakan masing-masing individu di muka bumi ini tidak ada yang sama, semuanya unik, ya. Bahkan yang kembar identik pun pasti ada perbedaan, ya. Itulah keunikan kita, ciptaan Sang Maestro kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sambil saya sebutkan nanti masing-masing tipe, 9 tipe itu, Bapak Ibu Saudara coba lihat, ya, termasuk yang manakah Bapak Ibu Saudara, ya, dalam relasi dengan Tuhan, ya. Nah, dengan mengenali tipe-tipe spiritualitas itu, ya, kita akan dapat mengetahui kondisi apa yang sering membuat kita paling dekat dengan Tuhan, ya, dan kondisi apa yang bisa menolong kita untuk kembali mendekat kepada Dia, ya, saat kita sedang jauh, ya. Kita mulai dengan tipe pertama, ya. 1, tipe naturalis, ya. Nah, tipe naturalis itu apa, saudara? Orang yang memiliki tipe ini, dia akan merasa dekat dengan Tuhan apabila dia dikelilingi oleh alam ciptaan Tuhan, ya. Gunung, pantai, ya, laut, danau dan sebagainya. Nah, itu mereka senang jika pergi ke kebun, ya, ke alam bebas untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin berjalan-jalan di taman di waktu pagi hari saat matahari sedang hangatnya, enak, ya, tidak terik, ya. Nah, mereka menikmati Tuhan pada saat itu, merasakan Tuhan begitu dekat, ya. Ketika melihat pemandangan indah pada saat perjalanan, mereka merasakan, wow, Tuhan yang menciptakan ini semua dan saya merasa dekat dengan Dia, ya. Nah, lalu mereka juga menikmati ibadah, ya, ibadah kepada Tuhan, misalnya di alam bebas, ya, dan mereka adalah penikmat keindahan Tuhan di alam terbuka. Nah, ada satu tokoh di Alkitab kita yang saya rasa dia adalah tipe naturalis ini. Siapa dia, Bapak Ibu Saudara? Daud, ya. Daud. Nah, di Daud di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Ya. Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Dan Tuhan menyegarkan jiwanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, ya. Nah, siapa Bapak Ibu Saudara yang termasuk tipe naturalis ini? Ya. Oke, yang kedua, tipe indrawi. Tipe indrawi itu merasa sangat dekat dengan Tuhan apabila mereka berada dalam suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera mereka, ya. Ketika mereka melihat, ya, mencium, mendengar dan merasakan keagungannya, ya. Mereka menikmati suasana kebaktian yang agung, ya, suasana kebaktian yang agung, yang khusyuk, ya. Dan melalui misalnya perjamuan kudus, ya, melalui berlutut, ya, menyalakan lilin,
dan musik atau paduan suara yang megah ya. Dan mereka juga merasakan Tuhan begitu dekat saat mereka berada di satu gereja yang arsitekturnya itu megah ya, yang membangun suasana itu ya. Nah, tipe ketiga sekarang, tipe tradisionalis. Apa itu tipe tradisionalis? Tipe tradisionalis itu adalah orang yang merasa dekat dengan Tuhan saat mereka ikut serta dalam suatu ibadah yang sangat mereka kenali dan menyimpan kenangan masa kecil. Nah, jadi kata kunci ini kenangan ya. Ritual dan tradisi itu menyentuh mereka lebih dari apapun juga, dan mereka senang mengembangkan suatu aturan, kebiasaan, ritual atau liturgi ya, yang mengingatkan mereka pada masa kecil mereka, pada saat mereka dibawa orang tuanya ke gereja dan mereka merasakan Tuhan begitu luar biasa pada saat itu ya. Nah, ada satu lagu ya, Bro Martin bisa mainkan. Legend ya, ini lagu lama ya. Saya rasa dari kita semua banyak yang tahu lagu ini. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang pemuda Inggris ya, namanya John Newton ya. Ceritanya jadi waktu itu dia sedang dalam pelayaran, perjalanan di atas kapal dari Afrika menuju ke Inggris ya, pulang ke Inggris. Di tengah-tengah perjalanannya kapalnya itu dihantam oleh gelombang yang sangat besar ya. Waduh, itu kapal itu mungkin hampir tenggelam ya, dan John Newton ini langsung cari Tuhan ya. Biasa ya, orang kalau sudah kepepet langsung deh berlutut cari Tuhan. Dia memohon ampun sama Tuhan atas dosa-dosa dia, dan dia berkomitmen mau lebih mendekat pada dia, mau lebih sungguh-sungguh dalam dia ya. Dia seorang Kristen, tapi ya selama ini dia seorang alkohol ya, pecandu alkohol, dan juga dia ke Afrika itu, balik ke Inggris itu sedang dalam ini bisnis ya. Bisnisnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia ke Afrika mencari pemuda-pemuda yang sehat ya, yang kuat, kemudian dibawa ke Inggris untuk dijual sebagai budak ya. Jadi pada masa itu sekitar 3 abad yang lalu, itu Inggris memang masih marak dengan perdagangan budak ya. Nah, singkat cerita dia diselamatkan, dia selamat ya, bisa sampai di Inggris dengan selamat. Dan akhirnya di tahun 1779 ya, itu sekitar 250 tahun yang lalu, dia ciptakan lagu ini ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace. Nah, lagu ini mungkin bisa membawa kita Bapak Ibu Saudara pada saat dulu kita dengar ya, kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita ya. Atau pada saat kita dengar waktu kecil, kita masih bersama orang tua kita ke gereja bersama-sama ya. Atau waktu kita dengarkan lagu itu, kita sedang dalam kondisi yang bergairah ya, saya merasakan kasih mula-mula ya. Nah, begitu kita dengar lagu ini kembali, kita merasakan Tuhan dekat ya gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe keempat ya. Tipe keempat, tipe askese ya, atau asketiks. Nah, tipe asketiks ini itu merasa sangat dekat dengan Tuhan saat sendirian, dan tidak ada yang mengganggu mereka untuk memfokuskan diri pada hadiratnya. Mereka sangat senang menghabiskan waktu doa ya, dan berjaga sampai malam ya, menjalani disiplin hidup sederhana, berpuasa juga, berpantang dan sebagainya. Ada di sini yang kalau berpuasa itu lebih merasakan hadirat Tuhan ya, lebih merasakan Tuhan ya. Nah, mereka suka menikmati tempat yang sepi, ruangan kecil, menghabiskan waktu sendirian. Mereka juga biasanya menikmati retret ya, ikut retret. Nah,
Lalu mereka berdoa pada Tuhan sendiri dan mempelajari firman-Nya. Ya, ini tipe asketiks. Nah, saya ingat Bapak Ibu Saudara di salah satu kota di Jawa Tengah, di Ungaran. Ya, Ungaran itu sekitar 30 menit dari di selatan kota Semarang ya. Benar ya Bu Isa ya? Ya, 30 menit kota Ungaran, dari 30 menit ke selatan kota Semarang. Nah, itu ada satu bukit, tempat namanya Bukit Doa Getsemani. Nah, di Bukit Doa Getsemani ini ada bilik-bilik kecil ya. Di situ mereka taruh Alkitab dan sebagainya. Nah, pengunjung itu bisa masuk ke bilik itu, dia bentuknya seperti gua-gua kecil. Ya, itu mereka bisa duduk di tempat itu dan menyepi, berdoa dan baca Alkitab di situ. Ya. Nah, tipe asketiks ini ada satu pribadi di Alkitab kita yang merupakan tipe ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa dia? Tuhan Yesus ya. Nah, di Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, inilah tipe asketiks ya, tipe asketiks. Lanjut ke tipe kelima, tipe aktivis. Ya. Tipe aktivis itu merasa sangat dekat dengan Tuhan saat mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk menegakkan keadilannya. Ya. Membela yang tertindas, lalu mengikuti permasalahan-permasalahan sosial etis yang sedang hangat. Mereka juga senang terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti memerangi kejahatan sosial, menghadiri pertemuan untuk menantang suatu praktek yang tidak adil, ya, yang tidak adil dan tidak benar. Atau mereka suka menjadi sukarelawan pada kampanye lingkungan hidup. Nah, jadi pada saat mereka mengikuti aktivitas-aktivitas itu, mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya, itu tipe yang kelima itu seperti itu, ya, tipe aktivis. Nah, lanjut ke tipe keenam, tipe pemerhati. Nah, tipe pemerhati ini atau caregivers itu mereka merasa sangat dekat dengan Tuhan saat mereka melihat Dia di dalam diri orang-orang yang berkekurangan, di dalam diri orang-orang yang miskin, yang sakit, dan yang dipenjara. Mereka sangat merasakan hadirat Tuhan sangat kuat saat mereka duduk diam di samping tempat tidur seorang yang sedang sendirian atau yang sedang sakit. Ya. Dan mereka juga suka membawakan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan mereka merasakan Tuhan di sana. Ya. Mereka merasakan juga kuasa Tuhan saat mereka memberikan konseling bagi orang-orang yang bermasalah, saat mereka menyiapkan makanan bagi keluarga yang berkekurangan, atau saat mereka menjadi relawan di panti asuhan atau di kamp pengungsian korban bencana alam. Ya. Tuhan Yesus katakan apa Bapak Ibu Saudara mengenai pemerhati ini? Ya, di Matius 25 ayat 40 dikatakan bahwa, ya, kita baca sama-sama ya, Matius 25 ayat 40. Sudah. Dan raja itu akan menjawab mereka sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi saat kita melayani, ya, saat tipe caregivers ini melayani orang-orang yang berkekurangan, ya, ini satu kesaksian juga ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang menyatakan bahwa saat mereka menolong orang yang kesusahan, mereka melihat wajah orang yang ditolong itu penuh ucapan syukur karena sudah ditolong, ya. Dan senyum itu, wajah itu saat mereka melihatnya itu seperti mereka melihat wajah Kristus di situ. Ya. Nah, ini ayat ini ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Saat kita, orang yang kita tolong itu menyampaikan terima kasih dengan tulus, dengan terharu, dengan ini, dengan benar-benar pecah hati, ya, itu kita seakan melihat wajah Tuhan di sana.
Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengalaminya ya, untuk yang tipe pemerhati ini. Nah, lanjut ke 7. Tipe antusias. Tipe antusias itu apa? Tipe ini itu merasa dekat dengan Tuhan saat hati mereka itu terangkat tinggi dalam penyembahan kepada Tuhan. Saat mereka bersuka cita di dalam Tuhan dan memuji kebesarannya ya. Nah, bagi mereka itu Tuhan itu adalah Tuhan yang menarik, dan mereka bersemangat untuk menyembahnya. Mereka senang jika dapat dengan bebas mengungkapkan ekspresi mereka ya dalam beribadah, ya menangis, tertawa, mengangkat tangan, ya menari, ya bersukacita, ya. Nah, itu tipe antusias. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum ke 8 saya mau ke nomor 9 dulu ya. Tipe ke-9, tipe intelektual. Nah, tipe intelektual ini adalah tipe yang merasa sangat dekat dengan Tuhan saat mereka mempelajari sesuatu yang baru mengenai Dia. Ya. Sangat penting untuk mereka untuk benar-benar tahu apa yang mereka yakini. Nah, mereka ciri-cirinya gimana? Mereka tuh sangat senang melakukan studi yang panjang dan tidak terganggu, ya, membaca Alkitab, ya, mempelajari, membaca buku-buku rohani yang bagus, ya. Lalu mereka juga suka berdiskusi teologis, ya. Nah, yang sangat perlu dan penting adalah mereka memiliki pemahaman doktrin iman Kristen yang baik, ya. Nah, kembali ke yang terakhir, yang ke-8. Ya, ada 9 ya. Ini kita sekarang ke poin ke-8. Poin ke-8 itu tipe kontemplatif, ya. Nah, tipe kontemplatif itu adalah tipe yang merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika mereka terinspirasi dengan ketika mereka terinspirasi waktu Tuhan dengan diam-diam menyentuh hati mereka, ya. Dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan menjadikan mereka sahabat dan kekasihnya, ya. Nah, tipe ini memilih untuk sendirian bersama Tuhan, merenungkan kasihnya. Dan ketika berpikir tentang Tuhan, mereka akan lebih memikirkan tentang kasih, persahabatan, ya, kedekatan, dan pengaguman. Nah, mereka menikmati meluangkan waktu tanpa diganggu, ya, untuk duduk diam di dalam doa dan menikmati kehadirannya. Ya. Ya. Ada satu lagu, ya. Nah, lagu ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Lagu ini buat banyak orang itu begitu mendekatkan mereka pada Tuhan. Ya, kata-katanya itu menyatakan bahwa Tuhan itu tempat perteduhan. Ya, saat kita sedang mengalami masalah atau kita sedang bersedih atau sedang sendiri, ya, kita bisa datang pada Tuhan. Ya, kita katakan, my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in mendekat pada Tuhan. Tetap nanti kita nyanyikan lagi sama-sama, ya. Ya. Saat kita sedang dalam kesendirian atau saat kita sedang dalam masalah, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah tempat perteduhan kita, ya. Dia begitu mengasihi kita. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, Dia Allah Immanuel yang beserta kita.
dalam hubungan ini kita yang mengambil langkah untuk mendekat kepadanya. Ya, mari kita nyanyikan sama-sama ya. Sekali lagi lagu You Are My Hiding Place. Engkau tempat perteduhanku Tuhan. Tiada lagi kekhawatiran, tiada lagi ketakutan. Percaya saja, dengan iman kita datang. Yes Lord, kami mau percaya saja Tuhan. Kau yang menguatkan kami. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. My hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Amin, amin, amin. Ya, kami ingin terus percaya pada Engkau ya Tuhan. Walaupun terkadang kami merasa Engkau jauh, tapi dengan iman kami datang kepadamu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tipe ke-8 ini ya, tipe kontemplatif ya, apapun tipe kita, saya rasa pada akhirnya kita akan memiliki tipe yang satu ini ya, tipe kontemplatif, dimana ada saat kita diam di hadapan Tuhan, merasakan belayan kasih-Nya ya, merasakan bisikan lembutnya kepada kita bahwa Dia mengasihi kita ya. Pada akhirnya kita akan memiliki tipe kontemplatif ini ya. Dan itu akan membawa kita makin mendekat kepada Dia. Kita menikmati kesendirian kita dengan Dia ya. Kita menikmati hubungan yang intim dengan Dia ya. Nggak bisa diganggu ya. Kita nggak mau diganggu ya. Dan tipe kontemplatif ini tidak melulu harus terus ngomong ya, tapi kadang diam saja ya, duduk diam, membayangkan Tuhan ada di hadapan kita ya, merenungkan kasih-Nya, merenungkan firman-Nya ya. Oke. Nah ini summary-nya Bapak Ibu Saudara ya. Nah setiap tipe spiritualitas ini ya, yang 9 ini summary-nya dikeluarkan Deo.
ya, itu menempatkan Kristus sebagai pusat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, di dalam Kristus itu memang ada banyak cara, ada banyak jalan untuk mengungkapkan iman kita. Nah, semua tipe di sini itu baik adanya, ya, tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk, enggak. Semuanya sama, dan kita harus menghormati cara-cara yang digunakan oleh setiap individu yang unik itu untuk berrelasi dengan Tuhannya, ya. Ya, dan kita masing-masing ini memang pribadi yang unik, dan kita masing-masing di sini memiliki lebih dari satu tipe ini, ya. Bapak Ibu Saudara boleh cek, ya, boleh cek masing-masing. Ya, mungkin saya termasuk yang naturalis, lalu asketik dan intelektual, ya. Nah, lalu tipe spiritual ini masing-masing kita, ya, itu bisa berubah juga, saudara, seiring dengan waktu. Ya, kita akan menemukan cara-cara yang berbeda untuk berhubungan atau berkoneksi dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Ambil contoh, mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara bukan termasuk yang intelektual, ya, tipe ke-9. Tapi beberapa tahun ini kok rasanya setiap kali baca firman itu excited sekali. Ayatnya itu seakan hidup, ya. Dan semakin membaca kebenaran-kebenaran itu, ya, dengan intelektual yang Tuhan karuniakan buat kita, itu kita merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin ingin mengenal Dia lebih lagi, ya, dengan aspek kognitif kita, ya. Nah, itu bisa berubah, bisa bertambah juga, ya. Ya, dulu mungkin bukan termasuk pemerhati, caregivers, ya, tapi saat ini lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan merasakan Tuhan begitu dekat saat menolong orang-orang yang sedang kesusahan, ya. Nah, dengan mengetahui dan memahami diri kita termasuk spiritualitas yang mana, itu akan membuat kita lebih mudah untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan memaksimalkan kondisi yang membuat kita merasa lebih dekat dengannya. Jika kita seorang tipe naturalis, ya, tipe yang menikmati Tuhan, yang merasa Tuhan dekat ketika melihat pemandangan indah, ya, mungkin kita perlu pergi ke alam bebas, ya. Kita duduk sendiri di pantai atau ke gunung, ya, untuk menstimulasi diri kita agar kita mendekat kepadanya dengan bantuan suasana alam yang indah itu. Nah, untuk di Bali tidak sulit, ya, karena alamnya begitu indah, ya. Saat saya melihat pantai, sunset dan sebagainya begitu indah, saya merasakan Tuhan itu begitu dekat, ya. Nah, itu kadang menolong saya juga kalau saya merasa lagi jauh, lagi kering, ya. Saya bisa datang duduk sendiri, ya, sambil dengar lagu, ya, menikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan itu. Nah, itu membawa saya kembali mendekat pada Tuhan. Nah, setelah itu, ya, kita kagumi ciptaannya, kita hayati kebesarannya, lalu kita pun bisa saat kita duduk diam itu kita bercakap-cakap dengan Dia, ya. Kita berdoa kepadanya, ya, berdoa kepadanya. Nah, jadi semua kondisi ini yang membuat kita merasa lebih dekat dengannya, apapun tipe saudara, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan berfungsi apabila kita tidak melakukan satu hal yang mengkoneksi kita atau menghubungkan kita langsung dengan Tuhan. Nah, apakah satu hal itu, Bapak Ibu Saudara? Tidak lain tidak bukan doa, ya. Nah, untuk makin mendekatnya, kuncinya ada pada kehidupan doa kita, ya. Apakah kita memiliki doa yang berkualitas, yang teratur? Apakah saat doa kita itu benar-benar terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan? Atau pada saat doa, ya, kita doa, ya, kita duduk diam tapi pikiran kita kemana-mana, itu bisa juga, ya. Nah, hari ini, siang ini ada beberapa highlight yang saya mau tekankan mengenai doa dalam kaitannya dengan tema kita makin mendekatmu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ini dengan baik, ya. Nah, nomor 1, ya, poin pertama, dalam mendekat kepada Tuhan, ya, Roh Kudus itu pasti menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah khawatir, ya, karena ini udah janji Tuhan, ya.
Yesus janjikan penolong yang ajaib ini akan menolong kita, ya. Bahkan waktu saat perjanjian lama juga di kitab Yoel juga udah dinubuatkan, ya, bahwa Roh Kudus akan hadir buat kita dan ada di hati kita masing-masing. Nah, dia akan menolong kita untuk berhubungan, untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, berhubungan dengan Tuhan, ya, berdoa itu kita mesti lakukan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan iman. Nah, kita jangan terjebak oleh perasaan. Ingat 3 pertanyaan awal saya tadi, ya. Pertanyaan reflektif tadi yang di awal, dimana kadang kita merasa Tuhan itu jauh, ya. Kenapa kita bisa merasa demikian? Padahal kebenarannya mengatakan Immanuel, Tuhan itu Immanuel, ya. Tapi kita yang merasa, ya. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita merasa Tuhan jauh itu kita lebih menonjolkan perasaan atau emosi kita, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mulailah berhubungan dengan Tuhan dengan iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ya, itu nilainya bahkan jauh lebih tinggi di mata Tuhan. Ya, kalau sudah di depan mata, ya nggak usah lagi disuruh percaya toh. Ya, justru yang tidak kelihatan kita dengan iman kita percaya pada Dia dan dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi jangan terjebak oleh perasaan. Ya, perasaan kita mengatakan Dia jauh, Dia kok diam saja. Ya, tapi kebenarannya menyatakan bahwa Dia dekat dengan kita. Dia Allah Immanuel. Nah, mulailah untuk senantiasa hidup dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, sekarang yang kedua, ya, poin kedua. Ya, dalam hubungan tadi saya katakan dua pihak itu harus melakukan langkah, ya. Nah, Tuhan sudah melakukan langkahnya nih. Tuhan adalah Immanuel. Berarti kita yang harus mengambil langkah untuk lebih mendekatnya, melangkah, ya. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara hanya bisa melakukan satu langkah kecil. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, lakukan baby step, ya. Kita lakukan seperti bayi, ya, merangkak langkah kecil, tapi orang tuanya langsung datang, ya, dengan langkah raksasa, datang dan menggendong bayi itu. Sama, Tuhan juga seperti demikian. Asal kita ada kemauan, ada tekad, ada hati, memang kerinduan kita untuk mau, ya, untuk melangkah mendekat padanya. Dengan langkah kecil Tuhan akan melakukan langkah besar mendekat pada kita, ya, dan memeluk kita, ya, anaknya. Nah, bagi yang belum, ya, saya minta kita bisa alokasikan waktu khusus setiap hari, ya. Misalnya 1 jam di pagi hari dan beberapa waktu di malam hari. Nah, ini kita harus kasih waktu yang detail, ya, Bapak Ibu Saudara. Harus kasih waktu yang khusus dan spesifik, ya. Jangan bilang, oh, habis bangun saya akan berdoa, atau sebelum tidur saya berdoa. Enggak, kita harus bikin satu schedule, ya. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi saya tidak bisa diganggu, handphone saya harus saya singkirkan, ya, silent, diam, nggak ada yang ini. Ya, kalau mesbah keluarga berarti pada pukul 5 sampai jam 6 itu Bapak Ibu sama suami istri berdua atau sama anak-anak berlima dengan Tuhan, ya, sendiri, ya. Itu harus spesifik dan khusus, ya. Itu sudah harus ada schedule-nya. Nah, malam hari misalnya kita tidur jam 10 malam. Nah, bisa kita coba alokasikan waktu. Alokasikan ini dengan sengaja, ya, Bapak Ibu Saudara, bukan pas merasa mau aja gitu loh, atau merasa kepengen doa besok, enggak, ya. Tapi ini harus kita buat schedule yang regular. Ya, misalnya jam 9.30 sampai jam 10 malam saya nggak bisa diganggu. Handphone saya singkirkan, ya. Itu waktu saya khusus dengan Tuhan. Itu prime time saya dengan Tuhan, ya. Nah, itu adalah waktu yang paling berkualitas. Percaya Bapak Ibu Saudara, itu adalah waktu yang paling indah, ya. Nah, bagi yang sudah melakukan schedule secara spesifik dan khusus, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan lagi, ya, atau mungkin kita lipat gandakan lagi waktu kita untuk bersamanya. Amin. Ya. Yang ketiga, nyanyian atau lagu-lagu itu
bisa membawa kita masuk lebih dalam lagi. Ya. Jadi saat doa mulai, Bapak Ibu mungkin bisa setel lagu ya, instrumen ya, di YouTube banyak sekali ya. Lalu kita mulai dengan ucap syukur ya, mengucap syukur. Nah, kita bisa kemukakan kepadanya ya setiap hari ya 3 hal yang kita syukuri dalam satu hari itu ya. 3 hal yang kita syukuri ya. Apa saja ya yang kita alami selama satu harian itu? Apa sih 3 hal yang kita syukuri? Kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, terus jangan lupa untuk meminta ampun atas kesalahan atau dosa kita, kekhilafan kita ya, kekacauan kita, mungkin sepanjang hari ada salah-salah ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terbebas dari tertuduh ya, tuduhan-tuduhan yang membuat kita jadi enggan datang menghadap ke Dia ya. Akui saja, katakan ya, Tuhan ampuni, dan kita setelah Tuhan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita diampuni, kita bisa datang kepada Dia ya, dan Tuhan pasti mengampuni kita. Jangan merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kemudian yang keempat ya, fokus penuh saat berdoa. Nah, ini buat yang hari-harinya sibuk ya, banyak urusan yang diurus ya, biasanya pada saat doa ya, walaupun sudah menschedulkan waktu ya selama sejam atau setengah jam, bisa saja pikiran ini kemana-mana pada saat doa. Atau mungkin doa pagi saat ikut Pak Eras nyanyi ya, mulut nyanyi, keluar suara ya, tapi pikiran ini kemana-mana ya. Nah, bisa juga seperti itu. Artinya kita belum dalam kesadaran penuh ya. Bahasanya belum mindfulness ya, belum mindful. Pikiran kita melayang-layang memikirkan ini dan itu ya. Ambil contoh ya, pada saat kita mau mulai berdoa, bersyukur ya. Tuhan, hari ini saya bersyukur, ini contoh ya Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur salah satunya bisa memasak ayam goreng yang enak buat suami dan anak-anak saya, dan mereka bersuka cita, mereka senang sekali Bapak Tuhan dengan masakan saya itu. Terus tiba-tiba pikiran muncul, lah tadi saya ke pasar, si abang yang jual ayam itu udah kasih kembalian belum ya? Nah, pikiran mulai muncul, kayaknya pengen ke dompet deh ngecek ada dikasih kembalian nggak ya tadi ya, saya ingat nggak ya ambil kembaliannya. Nah, itu pikiran itu bisa muncul. Nah, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara? Atasi dengan ini, ambil napas panjang ya, hirup napas panjang dalam-dalam dan hembuskan kembali dengan perlahan selama beberapa kali ya. Buang napas pelan-pelan, lagi ambil lagi napas, buang lagi pelan-pelan ya, sampai pikiran itu hilang ya. Nah, ini efektif. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan menyatakan bahwa otak kita itu tidak bisa berpikir kemana-mana pada saat kita konsentrasi pada nafas kita ya, nafas dalam dan ini. Ulangi lagi jika pikiran itu kembali mengembara ya, misalnya apa, saya mengucap syukur untuk hal kedua setelah ayam goreng tadi yang enak, hal kedua ya. Terus tiba-tiba muncul pikiran, ya abang tadi sih yang tukang jual ayam sih memang ada kasih kembalian sih, tapi 20.000 apa 2.000 ya, harusnya 20.000, tapi uangnya kan mirip-mirip ya, 20.000 sama 2.000. Aduh, pengen deh ngecek dompet deh supaya tenang nih. Nah, ambil lagi nafas panjang ya, tarik nafas lagi, hembuskan perlahan-perlahan ya. Nah, itu akan sangat membantu Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali berkonsentrasi pada Tuhan yang Maha Besar ya, Tuhan yang memiliki kekayaan lebih dari 20.000. Amin ya. Nah, cara yang juga bisa kita lakukan adalah untuk membuat kita fokus, memiliki kesadaran penuh, mindful pada saat kita menghadap Tuhan kita. Itu kita memvisualisasikan diri kita dalam hadirat Tuhan. Nah, ini artinya apa? Artinya pada saat kita duduk diam di hadapan Tuhan berdoa, itu pikiran kita bayangkan Tuhan sedang duduk di atas tahta dan berada tepat di hadapan kita. Ya.
berada tepat di hadapan kita, dan kita sedang duduk diam di kakinya. Ya, kita bayangkan itu. Kalau pikiran soal abang tukang jual ayam itu datang lagi, pikirkan itu. Ya. Bahwa ini saya sedang menghadap Tuhan loh, Allah pencipta langit semesta, Allah yang maha besar. Ya. Saya harus fokus pada Dia. Ya. Bayangkan itu, bayangkan ya memang Tuhan ada, ya. Tuhan hadir pada saat kita berdoa, ya. Bayangkan Tuhan yang maha besar itu duduk di atas tahtanya, ya, duduk tepat di hadapan kita. Atau bayangkan Tuhan Yesus, ya, menggendong seekor domba dan memegang tongkat gembala, ada di hadapan kita saat kita sedang berdoa kepadanya. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Nah, saya akan tutup dengan satu hikmat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Hubungan dengan Tuhan itu merupakan hubungan yang paling penting dari semua jenis hubungan yang ada di muka bumi. Bahkan sebenarnya itu melebihi pentingnya hubungan antara suami dan istri, melebihi pentingnya hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara atau hubungan persahabatan. Karena hubungan ini merupakan rancangan awal yang menjadi tujuan penciptaan Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita diciptakan untuk itu dari mulanya. Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Tuhan itu menciptakan Adam terlebih dahulu. Dan dia, saat Adam sudah tercipta, Tuhan itu berfellowship, berhubungan dengan Adam. Contohnya, Tuhan ciptakan binatang-binatang, lalu Tuhan berikan kepada Adam. Nah, itu kan ada hubungan kan? Benar ya? Kasih kepada Adam. Nah, setelah itu Tuhan juga ikut loh melihat bagaimana Adam memberikan nama-nama kepada binatang-binatang yang dia ciptakan itu, yang Tuhan ciptakan itu. Tuhan ikut melihat. Nah, ini bisa kita temukan di Kejadian 2, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara saat teduh nanti bisa baca Kejadian 2. Nah, setelah itu Tuhan kan baru menciptakan Hawa. Dan saat Hawa sudah tercipta, barulah itu artinya Tuhan sudah mulai menganugerahkan atau memberikan kepada kita hubungan-hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan pasangan hidup kita, hubungan dengan suami kita, hubungan dengan istri kita, ya, hubungan dalam keluarga dengan anak-anak cucu kita, ya, dan hubungan persahabatan, pertemanan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita mengerti urutannya dengan tepat, ya, urutan penciptaan di Kejadian 1 dan 2 itu, ya, maka kita tahu persis prioritas kita yang sesungguhnya itu harusnya apa. Ya, prioritas kita yang sesungguhnya yaitu hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, berdua. Itu harus menjadi yang lebih utama dari hubungan kita, yang lebih utama dari hubungan kita yang lainnya. Kita utamakan dan mantapkan terlebih dahulu hubungan kita secara individu, ya, sebagai individu dengan Tuhan pencipta kita. Baru kemudian hubungan-hubungan kita yang lain pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin. Ya, mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus berjuang, ya, memiliki hubungan yang makin dekat dan terus bergairah, ya, seperti lagu tadi, ya. Gak janjian ya Bu Lukas, ya. Lagunya luar biasa, ya. Kita terus mengejar, ya. Kita ambil langkah, nggak boleh diam, ya. Dalam hubungan itu dua belah pihak, ya. Kita yang harus ambil langkah, ya, untuk terus membuat satu hubungan yang bergairah dengan Tuhan setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keunikan dari diri kami masing-masing di sini. Terima kasih bahwa Engkau ciptakan kami dengan spesial, dengan istimewa, dan kami memiliki tipe-tipe spiritual yang membawa kami mendekat kepadamu, beda dengan sesama kami. Karena ini tujuannya untuk membuat kami mendekat kepadamu.
Biarlah dalam hubungan kita Bapa, saya mau mengambil langkahnya ya Tuhan. Saya mau melangkah lebih mendekat-Mu. Saya mau melangkah lebih mencintai-Mu Tuhan. Saya mau mengambil waktu khusus yang tidak bisa diganggu oleh apapun untuk berhubungan dengan Engkau, berfellowship dengan Engkau setiap hari. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ya. Dan Roh Kudus terus menuntun kami dalam hubungan kami dengan Tuhan selama di bumi ini. Sampai akhirnya pada saat kami dipanggil, kami sudah terbiasa berfellowship dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Materaikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami. Dan firman ini tidak selesai sampai di sini ya Tuhan, kalau kami tidak mengambil langkah. Kalau kami tidak melakukan perubahan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami memilih Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terus urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati hidup kami, berkati keluarga besar kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, berkati hubungan-hubungan kami yang lainnya Tuhan. Dan terlebih lagi berkati hubungan kita berdua ya Tuhan, antara saya dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Ya, kembalikan ke Pak Hasan.